Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman Anadita Arutala telah keterima di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Oke, kali ini kita di acara ngobar dan tentunya selamat datang buat teman-teman Anadita Arutala di acara ngobar. Nah, di acara ngobar itu apa sih, Kak? Nah, untuk ngobar itu sendiri adalah ngobrol sambil belajar. Nah, di ngobrol sambil belajar ini kita membahas terkait advokasi, yang tentunya advokasi itu informasi yang sangat penting ya bagi teman-teman Anadita Arutala semuanya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nur Wahid dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2020. Oke, di acara ngobar kali ini yang membahas terkait advokasi, kita kedatangan narasumber nih yang sangat spesial tentunya. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik, Mas Wahid. Oke, sebenarnya kita perkenalan dulu ya terkait narasumbernya. Mungkin dari Mas bisa memperkenalkan diri, Mas. Oke, halo semuanya, selamat datang ya di Fakultas Ekonomi UNES Semarang. Perkenalkan, nama aku Aska Bayu Ardana Wibowo, biasa dipanggil Aska. Aku dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Di sini saya sebagai Kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BMFE UNES tahun 2021. Terima kasih, salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Mas Aska tadi ya, dari jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2019. Dan Mas Aska sendiri kali ini ikut organisasi BEM tadi ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Nah, mungkin sekarang aku ingin tanya nih terkait background dari Mas Aska sendiri, mengetahui terkait informasi advokasi itu dari mana ya Mas ya? Sebenarnya saya sudah ada di dunia advokasi itu sejak tahun 2020 ya. Jadi pada saat itu, pada tahun kemarin itu, saya itu sebagai staf ahli Departemen Adkesma BMFE UNES 2020. Kemudian alhamdulillah pada periode ini, periode 2021, saya diamanahi sebagai Kepala Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Dan untuk sebenarnya saya itu tahu advokasi dari mana ya, karena saya berkecimpung di dunia tersebut dan beberapa kali juga dari BMKM ya, itu mengadakan berbagai konsolidasi dan sosialisasi advokasi. Jadi secara nggak langsung saya juga akhirnya tahu gitu bahwa advokasi di UNES itu seperti ini. Jadi Mas Aska mengetahui terkait advokasi itu intinya melalui organisasi ya Mas ya. Tadi melalui BMFE dan juga BMKM yang telah melakukan tadi Mas? Kegiatan juga ya. Oke, kita tadi udah perkenalan ya terkait narasumbernya. Tadi ada dari Mas Aska. Oke, kemudian kita lanjut untuk pembahasan terkait advokasi itu sendiri. Nah, mungkin pertama-tama kita harus tahu ya terkait deskripsi atau definisi advokasi itu apa gitu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini ada terkait definisi atau pengertian dari advokasi itu apa sih, Mas? Oke, terima kasih Mas Wahid, tadi pertanyaan terkait apa itu advokasi ya. Jadi advokasi itu pada dasarnya adalah sebagai penghubung atau jembatan gitu kalau sepemahaman saya ya, karena ada beberapa fungsi. Nah, advokasi itu salah satunya adalah untuk sebagai jembatan antara, kalau di kampus itu berarti jembatan antara mahasiswa dengan birokrasi. Jadi apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi unek-unek atau permasalahan yang sedang dirasakan di mahasiswa-mahasiswa FE itu, khususnya ya di FE itu, apabila ingin menyampaikan ke birokrasi itu ada advokasi di situ, ada penghubungnya. Oke, jadi advokasi itu intinya itu menjembatani antara mahasiswa ke birokrasi di FE itu sendiri ya, Mas ya. Oke. Nah, itu tadi terkait advokasi, tentang definisi singkat terkait advokasi yang telah dijelaskan oleh Mas Aska tadi. Mungkin untuk yang selanjutnya nih, Mas, terkait advokasi di kampus atau di FE sendiri itu bagaimana ya, Mas ya? Oke, tadi pertanyaannya terkait bagaimana ya situasi ya, kalau saya tangkap situasi terkait advokasi yang ada di FE itu, memang terkadang ada beberapa aspirasi atau keinginan mahasiswa itu yang enggak tercover, enggak terakomodir oleh birokrasi UNES. Nah, tapi dengan masalah tersebut, dengan kondisi tersebut, alhamdulillah untuk beberapa kasus bisa diatasi. Mungkin saya beri contoh adalah untuk keringanan UKT pada semester ini ya, 3 atau 5 atau 7 itu. Nah, itu dalam keringanan tersebut tuntutan di awal salah satunya adalah dengan melibatkan kawan-kawan mahasiswa. Dalam hal ini perwakilannya adalah dari advokasi BEM.
Dan alhamdulillah untuk di FE sendiri mungkin saya bisa memflorkan datanya sekarang bahwa yang mengajukan keringanan UKT pada 3 minggu yang lalu itu ada 604 mahasiswa. Kemudian yang ditolak sama sekali ditolak ya, tidak dialihkan sama sekali. Itu ada 34 orang. Jadi kalau dijadikan persentase itu ada sekitar 95% mahasiswa Fakultas Ekonomi yang mengajukan keringanan itu disetujui. Mungkin 3 keringanannya akan saya jelaskan sekalian ya. Itu ada penetapan ulang, pengurangan sementara, dan angsuran. Itu jadi sebenarnya advokasi di FE sendiri menurut saya sudah cukup bagus ya. Walaupun pasti ada beberapa mahasiswa yang mungkin tidak terakomodir, itu harus saya akui memang ada beberapa mahasiswa tersebut. Tapi yang penting adalah bagaimana advokasi ini, advokasi BMFE, advokasi semuanya ya, itu tetap mengusahakan yang semaksimal mungkin. Dan untuk adanya beberapa mahasiswa yang tidak terakomodir memang harus diakui, memang itu ada, dan jujur saya sangat sedih sih dengan itu. Dan mungkin harapannya setelah setelah mahasiswa baru masuk ini ada penyegaran gitu dari pimpinan birokrasi untuk lebih mendengarkan dan merealisasikan apa yang mahasiswa itu inginkan. Mungkin seperti itu Mas Wahid. Oke, jadi beberapa aspirasi atau kebanyakan aspirasi dari mahasiswa alhamdulillah udah terrealisasi ya oleh pimpinan fakultas tadi ya Mas Aska ya, dibantu oleh advokasi tentunya. Oke, untuk berikutnya ini ada pertanyaan terkait apa pentingnya atau kenapa atau alasannya bahwa para mahasiswa itu harus tahu tentang advokasi di perguruan tinggi atau di kampus itu sendiri. Oke, apa sih pentingnya mahasiswa itu paham ya terkait advokasi atau tahu terkait advokasi? Yang pertama adalah untuk advokasi mandiri. Jadi ada advokasi mandiri itu advokasi yang tertanam di setiap individu mahasiswa. Jadi walaupun sudah ada departemen advokasi di BEM dan di himpunan mahasiswa jurusan, tapi apabila mahasiswa itu nggak tahu alurnya, nggak tahu bahwa saat ada permasalahan itu dia harus lapor kemana, harus kemana, itu akan menghambat, jujur akan cukup mempersulit kinerja advokasi, nggak maksimal gitu jadinya. Dengan mahasiswa sadar dengan advokasi mandiri atau self advocate tadi ya, apabila seseorang mahasiswa itu sedang mengalami permasalahan, dia secara sadar dan tahu bahwa aku harus lapor ke advokasi, entah itu advokasi BEM atau advokasi himpunan mahasiswa tadi per jurusan itu. Jadi apabila ada permasalahan itu langsung bisa segera didiskusikan bersama-sama gitu. Enaknya seperti apa, solusinya seperti apa, supaya nggak ada laporan yang telat gitu, laporan yang baru di detik-detik akhir. Contoh pembayar UKT misal ada yang nggak bisa bayar, dia baru lapor di H-1-2, kita cukup sulit kan untuk mencari solusi gitu. Jadi dan kemudian apabila dia melaporkannya itu jauh-jauh hari, kita bersama himpunan jurusan juga bisa gitu mencari solusi terbaik. Itu mungkin sedikit contoh ya terkait apa pentingnya itu advokasi, khususnya advokasi mandiri dalam lingkungan mahasiswa Fakultas Ekonomi. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Aska untuk jawabannya terkait pentingnya para mahasiswa mengetahui tentang advokasi sendiri. Tadi ada terkait advokasi mandiri ya, tentunya dari teman-teman mahasiswa jika mengalami permasalahan atau kendala bisa segera melakukan advokasi bersama atau menyampaikannya ke advokasi BEM atau di HIMA tadi biar bisa dicarikan solusinya secepatnya gitu. Oke, mungkin selanjutnya terkait fungsi advokasi itu sendiri sih Mas. Mungkin tadi di awal atau di definisi terkait advokasi sempat disampaikan sedikit ya bahwa advokasi itu menjembatani aspirasi mahasiswa ke birokrasi gitu. Mungkin bisa dijelaskan terkait fungsinya Mas. Oke, terkait fungsi advokasi itu secara definisi ada 4 ya, ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi aspirasi, kemudian yang kedua ada fungsi audiensi, yang ketiga ada fungsi informasi, dan keempat adalah fungsi jaringan. Untuk aspirasi sendiri tadi sudah disinggung ya di awal saat saya sedikit menjelaskan, yaitu sebagai jembatan atau penyalur aspirasi. Kemudian yang kedua ada audiensi. Audiensi itu fungsi yang dimana kita itu bertemu dengan pimpinan. Istilahnya kita itu mendengarkan, kita bersama-sama membahas dan menyampaikan aspirasi di situ juga gitu. Itu yang adalah fungsi satu, fungsi advokasi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi informasi. Jadi advokasi selain penghubung tadi, advokasi juga punya fungsi untuk menyebarkan informasi terkait
apa saja yang ada di lingkungan kampus. Entah itu contoh kecilnya tata cara pembayaran UKT, kemudian ada informasi beasiswa dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang keempat tadi ada fungsi jaringan. Jadi fungsi jaringan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan itu kita kadang mencari solusi tadi kan. Nah itu kita mencari jaringan untuk mewujudkan tujuan-tujuan advokasi tadi. Seperti itu, Mas Wahid. Nah itu tadi terkait tujuan dari advokasi, berarti intinya mensejahterakan mahasiswa tentunya ya Mas ya. Oke, mungkin tadi telah membahas fungsi, definisi, tujuan dan sebagainya. Mungkin kali ini terkait implementasi advokasi di FE UNES itu sendiri bagaimana ya Mas? Mungkin tadi kan udah terkait keringanan UKT juga tadi Mas. Nah, mungkin hal yang lainnya implementasinya kayak apa Mas? Oke, terkait implementasi ya advokasi di Fakultas Ekonomi, selain tadi masalah banding atau keringanan UKT, di advokasi di FE sendiri itu ada sebuah layanan yang bernama PLM FE UNES, itu layanan call center via IP. Jadi itu sebagai bentuk kita mewujudkan fungsi tadi, yang aspirasi tadi, kita menyerap aspirasi mahasiswa dan apa yang menjadi keresahan bersama ya, keresahan bersama itu akan kami sampaikan, akan kami usahakan untuk direalisasikan oleh pimpinan. Kemudian ada juga terkait untuk masalah aspirasi ya, selain PLM ada juga istilahnya kayak survei itu ya, seperti survei namanya advokasi bertanya, di mana itu di-share setiap bulannya untuk mengetahui permasalahan apa yang dirasakan oleh mahasiswa Fakultas Ekonomi selama 1 bulan itu. Kemudian terkait sosialisasi informasi ya, itu ada kegiatan Guyup Advokasi. Jadi Guyup Advokasi itu sebuah forum, sebuah sosialisasi terkait informasi yang ada di UNES. Selain melalui Guyup Advokasi, di FE juga ada PLM tadi ya, dengan akun Instagram PLM FE UNES itu atau Pusat Layanan Mahasiswa FE UNES. Di sana juga ada informasi-informasi terkait entah itu beasiswa, kemudian ada keringanan UKT, ada dan sebagainya gitu. Pokoknya terkait informasi yang dibutuhkan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Kemudian untuk istilahnya kayak penyampaiannya ya, di BEM FE itu juga mengadakan sarasehan pimpinan mahasiswa. Jadi perwakilan ketua lembaga kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa di sini itu akan menyampaikan secara langsung keresahan-keresahan yang dirasakan, baik itu secara umum per lembaga maupun secara umum juga sefakultas ya. Itu disampaikan secara langsung. Jadi birokrasi hadir di forum tersebut, di diskusi tersebut, dan ketua atau perwakilan lembaga kemahasiswaan dan UKM tadi juga hadir. Di sana kita menanyakan gitu, mengklarifikasi, kemudian mengaudisikan juga terkait permasalahan-permasalahan yang ada di Fakultas Ekonomi. Kemudian nanti dari birokrasi akan menjawab terkait permasalahan yang ada di FE. Kemudian untuk tindak lanjutnya pasca SPM tadi itu biasanya dari advokasi akan istilahnya menagih apa yang sudah kami sampaikan ini sudah diwujudkan atau belum gitu. Mungkin itu sih realisasinya atau implementasinya di FE terkait advokasi seperti itu. Jadi terkait implementasi advokasi di FE tadi ada termasuk penyebaran informasi, terus juga pusat layanan mahasiswa juga ya Mas. Terus tadi juga ada PLM, SPM, Guyup Advokasi, dan juga ada advokasi bertanya tadi ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih, untuk terkait banding UKT. Jadi mahasiswa baru kan jadi nanti di FE sendiri ada terkait keringanan UKT atau mengajukan keringanan UKT. Nah itu namanya banding UKT gitu ya Mas ya. Nah mungkin terkait banding UKT itu penjelasannya apa sih Mas? Oke, jadi untuk banding UKT itu sendiri adalah di mana UKT golongan teman-teman mahasiswa FE itu nanti ditinjau kembali. Jadi dilihat apakah UKT teman-teman ini sudah sesuai belum dengan kondisi perekonomian yang sesungguhnya gitu. Nah nanti ada 3 hasil biasanya di banding tersebut, bisa naik, bisa tetap, atau bahkan sampai turun golongan UKT-nya. Tapi untuk kasus yang naik sih saya rasa jarang ya, saya jarang mendengar ada kasus. Ada beberapa memang, tapi nggak terlalu banyak itu kasus untuk UKT yang naik.
Kemudian untuk mekanismenya sendiri banding UKT di UNES itu ada dua teman-teman. Jadi ada banding reguler dan non reguler. Untuk banding reguler sendiri itu nanti banding yang by system. Jadi ada di data pokok. Banding ini itu merubah deskripsi perekonomian orang tua teman-teman gitu. Kemudian yang kedua tadi ada banding non reguler. Banding non reguler ini adalah banding yang dapat dilakukan sewaktu-waktu. Jadi untuk beberapa kondisi mungkin bisa saya sebutkan, mohon maaf apabila orang tuanya atau yang menanggung biaya kuliah itu meninggal dunia, kemudian di PHK, terkena bencana alam dan sakit keras, itu bisa mengajukan kapanpun. Jadi apabila nanti teman-teman mahasiswa baru di sini yang sudah berkuliah, kemudian naudzubillah min dzalik itu di tengah jalan ada kondisi-kondisi tersebut yang kurang lebih 4 tadi yang saya sebutkan, saya harap bisa langsung segera melapor ke advokasi, baik itu ke himpunan jurusan maupun ke BEM, supaya nanti bisa diproses, bisa diajukan ke pihak keuangan fakultas untuk diproses apakah sekiranya mahasiswa tersebut itu bisa turun apa enggak golongan UKT-nya gitu. Mungkin itu sedikit terkait banding. Dan untuk informasi lebih lanjut biasanya akan ada informasi teman-teman apabila mendekati timeline banding, itu biasanya dari BEM akan mengadakan sosialisasi atau enggak share informasi. Biasanya ada di PLM ya teman-teman, ada di PLM. Jadi teman-teman di sini yang belum follow PLM bisa segera mungkin follow, karena di sana nanti ada terkait info apapun itu terkait bahkan khususnya banding UKT ini. Jadi biar nggak ketinggalan informasi, harapan saya sih segera di follow dan harus di follow. Mungkin itu Mas Baik. Nah itu tadi teman-teman terkait banding UKT ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Aska, ada 2 jalur tadi ya, reguler sama non reguler. Terus juga terus ada 3 kemungkinan juga tadi, UKT bisa saja naik, tetap ataupun turun gitu ya Mas ya. Oke, mungkin terkait banding UKT tadi belum menyinggung terkait alurnya ya Mas ya. Nah mungkin bisa dijelaskan terkait alur advokasi terkait banding UKT itu bagaimana ya Mas? Oke, terkait alur banding UKT ya. Jadi kan tadi sudah saya sebutkan ada 2 jenis kan, ada reguler dan non reguler. Yang untuk reguler itu nanti mengikuti aja yang ada di data pokok. Nanti itu sudah udah ada alurnya di data pokok. Jadi apabila sudah tiba saatnya timeline banding UKT, bisa diperhatikan di data pokok, udah jelas di situ. Kemudian untuk banding non reguler yang terkait kondisi-kondisi khusus ya yang tadi saya sebutkan, itu alurnya bisa melalui advokasi himpunan di tingkat tataran prodi atau di tingkat jurusan. Kemudian nanti jurusan itu biasanya akan melempar sih istilahnya, akan berdiskusi bersama advokasi BEM untuk diajukan ke pihak keuangan, atau juga bisa langsung lapor ke advokasi BEM juga bisa. Jadi ada berbagai pintu gitu. Bisa apabila teman-teman itu agak sungkan dengan anak-anak BEM, bisa ke hima jurusan. Apabila teman-teman itu sudah percaya diri, maksudnya sudah kenal dengan orang-orang di BEM, ya langsung dilaporkan ke BEM nggak apa-apa gitu. Jadi ada banyak pintu. Dan nanti untuk alurnya ada perlengkapan berkas-berkas pendukung. Untuk berkasnya nanti ada info lebih lanjut, nggak bisa saya share di sini karena waktunya ya yang terbatas. Kemudian setelah melengkapi berkas-berkas, nanti dari kami advokasi BEM maupun hima jurusan akan menyerahkan dokumen-dokumen tersebut ke pihak keuangan fakultas, khususnya ke pihak wakil dekan 2 yang di bidang keuangan ya. Jadi nanti di sana kita istilahnya kayak melobi gitu ya, istilahnya kayak berdiskusi dengan pihak keuangan, sekiranya mahasiswa ini dengan kondisi seperti ini, dengan berkas-berkas yang sudah valid secara hukum ya, karena itu ada surat-surat segala macam yang sudah valid secara hukum, apakah bisa diturunkan gitu UKT-nya. Nah itu nanti kita istilahnya kayak negosiasi lobbying gitulah. Soalnya terkadang mungkin pimpinan nggak mau turun, tapi kita pengen turun, jadi kita kayak mencari solusi lah, win-win solution di situ. Nanti setelah apabila disetujui, nanti pihak keuangan fakultas akan menyerahkan surat pengantar istilahnya ya ke pihak rektorat untuk diturunkan di data pokoknya. Mungkin singkatnya seperti itu. Untuk teknisnya mungkin nggak terlalu perlu saya jelasin ya, karena itu mungkin kawan-kawan juga nggak terlalu paham karena teknis ya. Tapi pada dasarnya seperti itu alurnya kurang lebihnya. Gitu Mas Wahid.
Oke, tadi terkait alurnya, jadi yang reguler tadi itu melalui data pokok bisa ya Mas ya? Terus yang non reguler tadi harus melalui pintu yaitu Hima maupun langsung ke BEM saja. Terus juga harus melengkapi apa namanya berkas-berkas tadi ya Mas. Oke, mungkin jika apa namanya advokasi itu gagal dalam pelaksanaannya atau dalam menyalurkan aspirasi dari mahasiswa ke birokrasi itu tidak lanjutnya bagaimana ya Mas? Oke, ini pertanyaan menarik ya. Tadi kan saya sudah menjelaskan dengan panjang lebar bahwa advokasi itu sebagai jembatan, sebagai penyalur aspirasi. Nah, pertanyaannya adalah apabila kasus atau masalah mahasiswa itu nggak terpenuhi gitu, nggak terakomodir sama birokrat, apa yang dilakukan? Mungkin teman-teman angkatan yang sudah kuliah di sini paham lah bahwa apabila advokasi ini kadang mentok-mentok itu pasti ada audiensi lagi yang pertama. Apabila mentok, kita audiensi lagi ketemu dengan pimpinan. Apabila pimpinan itu nggak mengakomodir, nanti ada aksi teman-teman. Jadi aksi ini muncul karena tuntutan kita nggak terpenuhi. Nah itu kurang lebih seperti itu ya untuk masalah aksi. Untuk aksi saya nggak bisa menjelaskan lebih panjang ya karena itu sebenarnya bukan ranah saya sebagai kadep advokasi. Jadi mungkin untuk singkatnya seperti itu apabila gagal. Seperti itu Mas Wahid. Oke, jadi teman-teman itu tadi setelah dijelaskan oleh Mas Aska, mungkin yang pertama itu diusahakan melalui audiensi dulu ya Mas. Terus habis itu jika masih belum terpenuhi dari pihak birokrasi maka ada aksi juga tadi Mas. Oke. Terus mungkin jika apa namanya terkait penjelasan advokasi udah semua, mungkin teman-teman Anadita Arutala dikasih tahu nih Mas untuk informasi untuk mendapatkan informasi tentang advokasi dan sebagainya itu melalui apa ya Mas ya? Oke, untuk portal informasi ya istilahnya, portal informasi yang ada di FE itu bisa follow Instagram plm.feunes. Nanti ada di bawah ini kok untuk masalah akun IG-nya nanti bisa di follow, bisa dibaca sendiri. Kemudian bisa follow juga IG BEM FEUNES. Di sana juga ada beberapa info-info terkait advokasi juga. Kemudian apabila di jurusan itu ada portalnya sendiri bisa di follow juga. Saya juga kurang tahu ya untuk portal yang jurusan lain, tapi apabila nanti saat sosialisasi himpunan jurusan kan ada nanti ya. Nah itu apabila ada dari himpunan jurusan itu portal-portal advokasi bisa di follow teman-teman perjurusan. Jadi teman-teman bisa mengetahui juga terkait informasi di tingkat jurusan sampai ke tingkat fakultas. Mungkin itu sih untuk portal informasi yang ada di FE. Nah berarti terkait informasi tentang advokasi itu untuk diaksesnya cukup gampang ya Mas ya. Terus juga bisa melalui mana aja. Terus tadi juga ada di berbagai media sosial di Hima maupun di BEM itu sendiri ya Mas ya. Oke. Baik teman-teman Anadita Arutala, dari penjelasan dari Mas Aska terkait advokasi itu tadi kita dapat mengambil beberapa hal, yaitu ada advokasi adalah penghubung antara mahasiswa dan birokrasi mengenai segala keresahan yang dirasakan oleh mahasiswa. Mahasiswa penting untuk mengetahui advokasi agar mahasiswa dapat melakukan advokasi secara mandiri, yang kemudian akan didiskusikan untuk menemukan jalan keluarnya. Terus untuk advokasi memiliki 4 fungsi sendiri, yaitu saling berkaitan, ada aspirasi, audiensi, informasi, dan jaringan. Kemudian hadirnya advokasi ini juga bertujuan untuk mensejahterakan mahasiswa. Kemudian untuk implementasi advokasi di kampus FE sendiri antara lain adanya sumber layanan untuk menyerap aspirasi dari mahasiswa, terus juga ada penyebaran informasi dan penyampaian advokasi itu sendiri. Kemudian di FEUNES sendiri terkait pengajuan keringanan UKT semester ini 95% sudah disetujui. Kemudian salah satu bentuk advokasi yaitu banding UKT. Tadi banding UKT bertujuan untuk meninjau kembali UKT teman-teman mahasiswa agar sesuai dengan kondisi perekonomian dari teman-teman mahasiswa UNES itu sendiri. Kemudian bentuk dari banding UKT sendiri itu ada 2, yaitu reguler dan non-reguler. Dimana jika teman-teman maba atau mahasiswa baru Anadita Arutala ingin mengajukan banding, dapat melengkapi berkas yang dibutuhkan atau yang telah ditentukan maupun mengikuti alur yang ada di data pokok UNES. Baik Mas Aska, mungkin tadi sudah menjelaskan terkait advokasi sendiri. Nah mungkin dari Mas Aska mau ada pesan-kesan nggak buat teman-teman Anadita Arutala? Oke, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semoga teman-teman di sini betah ya di kampus biru dan dapat berproses menuju manusia yang lebih baik lagi. Mungkin pesan saya terkait advokasi ya khususnya ya,
teman-teman harus berinisiatif gitu. Apabila ada keresahan langsung disampaikan. Jangan menunda-nunda untuk jangan aku nggak mau nanti malu sama kakaknya atau gimana. Nggak usah malu. Untuk kawan-kawan advokasi ini akan menjaga kerahasiaan yang melaporkan gitu. Jadi teman-teman mahasiswa umum ini nggak bakal tahu yang melaporkan ini kendala apa tuh nggak akan tahu. Jadi kerahasiaan pelapor tuh benar-benar dijaga. Jadi teman-teman bisa menyampaikan apapun permasalahan di situ dan kita carikan solusinya. Kita sampaikan ke birokrat atau ke pimpinan UNES untuk dicarikan solusinya. Dan tetap semangat di kampus biru. Sekali lagi saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepanitiaan PPAK ya sudah memberikan tempat untuk advokasi dalam menyampaikan informasi. Harapannya dengan acara seperti ini dapat menumbuhkan rasa advokasi mandiri tadi ya di mahasiswa baru. Mungkin itu, terima kasih. Nah teman-teman, itu tadi ada pesan dari Mas Aska buat teman-teman Anadita Arutala semuanya. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aska telah berbagi ilmu terkait advokasi di acara ngobar kali ini. Nah semoga bagi teman-teman Anadita Arutala, acara ngobar ini terkait advokasi memberikan ilmu pengetahuan tambahan bagi teman-teman Anadita Arutala terkait advokasi itu sendiri. Nah mungkin untuk acara ngobar atau ngobrol sambil belajar cukup sampai di sini saja. Dari saya Muhammad Nur Wahid pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu di kampus biru.